Nestapa bencana banjir yang merendam melanda Kalimantan Selatan berdampak pada 300.000 warga dan memaksa 60.000 lebih warga mengungsi. Polemik penyebab banjir bandang Kalimantan Selatan ini masih menjadi teka-teki. Baris Krim Polri pun turun tangan untuk menyelidiki pemicu banjir bandang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, luas hutan seluruh Pulau Kalimantan pada 2014 lalu tercatat sebesar 28.160 hektar, lalu berkurang menjadi 26.563 hektar di tahun 2018. Sementara untuk daerah aliran Sungai Barito yang melintasi 4 provinsi di Kalimantan tercatat seluas 6,2 juta hektar. Kementerian Kehutanan mengakui hanya 18,2% dari luas Barito yang berhutan dan sisanya 81,8% tidak berhutan. Sementara di Kalimantan Selatan, luas hutan pada 2014 tercatat sebesar 940,3 hektar dan menjadi 840,9 hektar di 2018. Selain menipisnya tutupan hutan dan intensitas hujan yang tidak tertampung daerah aliran sungai, KLHK juga mengungkap adanya luas areal bekas tambang terlantar di Kalimantan Selatan. Dalam program Sapa Malam kemarin, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karlian Syah menilai penyebab utama banjir di Kalimantan Selatan adalah akibat cuaca buruk. Sementara Direktur Walhi menilai banjir di Kalimantan Selatan akibat adanya permasalahan perizinan tambang dan perkebunan sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan. Beberapa faktor Kementerian Kehutanan KLHK tetap bersikukuh bahwa faktor utamanya adalah hujan. Memang hujannya tinggi, tapi ini kalau saya mengutip dari artikel yang dikeluarkan oleh Monggabai yang mengutip data dari Kementerian KLHK sendiri bahwa ada deforestasi yang luar biasa di sekitar daerah aliran sungai. Di sekitar 3 dekade terakhir, 1,8 juta hektar daerah penyerap air di sekitar Kalimantan Selatan ini kehilangan 2/3 hutan naturalnya. Nah, ini bukankah ini kemudian jadi salah satu hal juga yang memang harus diperhatikan bahwa hujan besar, iya, tapi kalau memang lokasi areanya tidak memungkinkan untuk jadi tada hujan, ya pasti akan banjir dong, Pak. Ya, boleh gini ya. Saya ingin mengungkapkan data ya. Jadi kalau kita evaluasi tahun 90 sampai 2000 ya misalnya ya, itu memang terjadi perubahan luasan berhutan ya, itu lebih banyak kepada pertanian lahan kering sekitar 280.200 per hektar. Nah kemudian semak belukar itu 7.000 sekian. Nah lalu tadi disebut perkebunan. Memang ada perkebunan seluas 26.068 hektar. Itu berasal dari hutan seluas 2.107 hektar, 8,2% begitu. Kemudian kebun existing waktu itu tahun itu sudah ada 17.550 hektar, jadi 65,3%. Ini sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau kita beralih lagi ke 2000 sampai 2006 juga sama, memang ada penurunan, tapi yang dari hutan itu hanya 2,2%, ya. Kemudian 2006 sampai 2011 juga ada, kita akui, tapi hanya 19 hektar, yaitu 0,0%. Kemudian 2011 sampai 2019 sama juga, itu untuk perkebunan hanya 536 hektar atau 0,2%. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ini sudah ada sejak tahun 90-an itu. Kalau curah hujannya tidak yang seperti kemarin, kita tidak ada banjir. Oke. Jadi sekali lagi bahwa rusak kita akui, betul, tidak salah. Tapi dengan curah hujan yang luar biasa kemarin, akhirnya menjadi masalah begitu loh. Ekosistem rawa gambut itu dibikin kanal-kanal, yaitu parit supaya kering, supaya tanaman sawit bisa tumbuh. Makanya ada programnya Pak Jokowi untuk restorasi gambut itu apa? Yaitu lewat BRG, yang sekarang udah BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Salah satunya dulu itu adalah rewetting, pembasahan dengan apa? Sekat kanal. Jadi beda, kontradiktif gitu loh. Sawit adalah dengan mengeringkan ya. Gambut, ya kan? Kemudian program Pak Jokowi sekat kanal, rewetting, pembasahan. Yang ingin Anda sampaikan? Nah, ini penting. Jadi akhirnya Kalsel, kenapa saya sampaikan bahwa Kalsel ini darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Ya kalau hujan banjir, kalau kemarau kebakaran hutan dan lahan gitu. Itu terulang terus.
Ini Oke. seharusnya jadi momentum gitu loh, penting untuk supaya ke depan tidak terulang lagi. Lebih dari ratusan ribu warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan dan disebut pemerhati lingkungan sebagai salah satu bencana terbesar dalam 50 tahun terakhir. Tim Liputan, Kompas TV.